Oke guys, dalam video kali ini saya ingin sharing satu rahasia cara kaya yang cepat, relatif lebih cepat atau bisa dibilang paling cepat kalau kita ingin menjadi orang kaya. Dan cara ini adalah cara yang dirahasiakan, nggak banyak orang tahu, dan mungkin yang tahu cara ini adalah keluarga terdekat dari orang-orang yang sudah kaya. Dan cara ini itu tidak banyak di-share kepada orang-orang umum, apalagi rakyat jelata seperti saya dan Anda mungkin. Nggak banyak yang tahu. Tapi kalau misalnya tahu cara ini dan mau melakukan, ini adalah cara paling cepat untuk kita jadi kaya. Maaf, ini adalah cara paling cepat untuk kita jadi kaya. Nah, ini yang menarik adalah saya nggak mengatakan bahwa cara yang saya akan share ini adalah cara yang mudah. Ini bukan cara yang instan, tapi ini definitely pasti cara yang paling cepat. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Kalau kita mau jadi kaya, kaya itu bukan berarti kita punya berapa rupiah di tabungan. Karena kalau kita punya 10 miliar di tabungan, tapi konsumsi kita adalah 1 miliar per bulan, maka dalam 10 bulan uang itu akan habis ya. Kita akan miskin lagi dalam waktu 10 bulan. Jadi definisi kaya yang sebenarnya adalah berapa lama uang kita bisa bertahan, kekayaan kita bisa bertahan tanpa kita harus bekerja dan mempertahankan gaya hidup kita. Kalau sekarang misalnya pengeluaran kita, biaya hidup kita adalah 100 juta sebulan misalnya. Lalu kemudian kita dikasih uang 10 miliar. Oh, karena kita tahu misalnya, oh, ini kan uangnya 10 miliar terbatas nih. Ya udah kita hemat-hemat. Jadi yang tadinya 100 juta per bulan itu gaya hidupnya foya-foya gitu ya. Tiba-tiba jadi cuma 10 juta per bulan. Cicil sana, cicil sini, utang sana, utang sini, akhirnya hidupnya pelit banget, gaya hidupnya turun banget, irit semuanya benar-benar dihemat-hemat-hemat. Itu bukan definisi orang kaya. Jadi sekali lagi ya, kita disebut orang kaya kalau kita bisa mempertahankan gaya hidup kita selama mungkin tanpa kita harus bekerja. Kalau mau bekerja boleh nggak? Boleh, karena kita pengen, bukan karena kita harus bekerja. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan status sebagai orang kaya yang hakiki seperti itu? Caranya simple. Bangun passive income. Bangun passive income. Jadi kalau bisa gini, gaya hidup kita 100 juta per bulan. Passive income kita 150 juta per bulan. Sekali lagi ya, passive income kita 150 juta ketika biaya hidup kita 100 juta per bulan. Artinya apa? Seumur hidup uang kita nggak akan habis. Seumur hidup uang kita nggak akan habis karena biaya hidup kita 100 juta, tapi uang masuk 150, uangnya belum habis. Foya-foyanya udah selesai, uang yang nggak habis, malah uang yang baru udah masuk lagi. Nah, itulah orang kaya yang sebenarnya. Jadi orang kaya yang sebenarnya itu nggak dilihat dari berapa uang cash yang dia punya, tapi seberapa lama dia bisa mempertahankan gaya hidupnya tanpa harus bekerja lagi. Nah, kuncinya adalah kita punya passive income. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya bisa punya passive income? Caranya tidak lain tidak bukan the one and only way. Kita harus mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Nah, ini menarik banget kan? Harus mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara mengakumulasi aset? Kita sekarang bekerja. Setiap bulan kita dapat income. Nah, kebanyakan orang, majority of people ya, orang menengah, orang miskin, dapat gaji, mereka gunakan buat apa? Buat beli handphone baru, buat beli jam tangan baru, buat beli baju baru, buat liburan. Tujuannya apa? Supaya terlihat kaya. Sekali lagi, tujuannya adalah supaya terlihat kaya. Padahal orang kaya, kalau orang kaya beneran ya, bajunya murah-murah biasanya. Bajunya murah-murah, jam tangannya juga biasa, handphonenya juga biasa. Mereka liburan tapi ya seperlunya aja, bukan liburan demi biar bisa jadi konten, bukan. Orang kaya berlibur tapi mereka liburannya biasa aja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengakumulasi aset secepat mungkin. Nah, ini kuncinya. Kita harus mengakumulasi aset secepat mungkin. Jadi, cara cepat jadi kaya itu sama dengan cara cepat mengakumulasi aset yang menghasilkan passive income. Jadi, semakin cepat akumulasi aset kita lakukan, maka semakin cepat kita jadi kaya. Gimana caranya? Kita punya penghasilan, sisihkan penghasilan kita. Ini rahasianya ya, yang nggak banyak orang tahu ya. Ini please dicatat kalau perlu. Sisihkan penghasilan 90% adalah untuk investasi. Ini udah cara paling cepat.
Kalau mau cara yang lebih cepat lagi ya udah sisihkan penghasilan 95% buat investasi. Kalau mau yang paling cepat sisihkan penghasilan 100% buat investasi, 100% buat investasi. Yang mana mungkin itu nggak masuk akal, nggak make sense. Tapi kalau 90% sebetulnya itu masih bisa dicapai. Ya karena kalau 100% ya berarti kita udah nggak bener-bener gaji kita buat investasi semua. Kita nggak makan, nggak bayar tempat tinggal, nggak bayar bensin segala macam, nggak bayar parkir, kan nggak mungkin. 90% masih bisa dilakukan meskipun tidak untuk semua orang pada saat ini. Tapi kalau ini bisa menjadi goal Anda dalam jangka pendek, misalnya dalam waktu setahun 2 tahun, Anda bisa mencapai ke tahap ini, apa artinya? Di tahun ketiga, tahun keempat, atau tahun kelima Anda sebetulnya udah bisa banget mencapai financial freedom. Saya kasih hitung-hitungan. Kalau misalnya Anda pengen punya gaya hidup misalnya 50 juta sebulan, oke? Lalu kemudian 50 juta sebulan, artinya Anda harus berinvestasi misalnya nih, Anda investasi di tempat yang 1% per bulan returnnya gitu ya. Berarti Anda dari 50 juta 50 juta biaya hidup, Anda harus punya Anda harus punya aset senilai 5 miliar. Kenapa 5 miliar? Karena 1% dari 5 miliar itu 50 juta. Jadi kalau asumsinya adalah investasi Anda atau aset Anda menghasilkan 1% per bulan, maka itu menghasilkan 50 juta per bulan, yang mana itu adalah biaya hidup ideal Anda. Jadi goalnya adalah bagaimana caranya bisa mengakumulasi 5 miliar secepat mungkin. Gimana caranya? Caranya adalah kita investasikan 90% dari income kita. Itu adalah cara paling cepat. Oke, hitung-hitungannya gini. Misalnya sekarang gajinya adalah 10 juta sebulan. Misalnya contoh sekarang gaji 10 juta per bulan. Artinya 9 juta harus masuk investasi. Hidup dengan 1 juta rupiah. Pertanyaannya, bisa nggak hidup dengan 1 juta rupiah? Sebetulnya ada daerah-daerah yang bisa dengan 1 juta rupiah. Tapi kalau di Jakarta saya yakin nggak bisa. Agak berat sekali kayaknya ya. Nah, tapi kabar baiknya gini. Sebetulnya Anda nggak perlu 10 juta untuk hidup dengan gaji Anda 10 juta. Karena yang namanya UMR aja, misalnya gaji Anda, nggak tahu, UMR Jakarta kalau nggak salah 4 juta ya sekarang ya. Dengan gaji 4 juta, itu pemerintah sudah menghitung bahwa sebetulnya itu udah cukup bahkan untuk menabung seperti itu. Bahkan untuk menabung pun cukup dengan 4 juta rupiah di Jakarta. Makanya ada hitungan UMR, upah minimum regional. Oke, nah menariknya adalah seperti ini. Kebanyakan orang, misalnya sekarang gaji 10 juta. Menabung anggaplah 5 juta, jadi 5 jutanya buat konsumsi. Untuk konsumtif gitu ya. 5 jutanya diinvestasiin. Oke, mau investasi 5 juta. Gaji naik dong at one point kan. Satu hari gaji naik jadi 12 juta misalnya. Contoh aja misal 12 juta. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nabungnya tetap 5 juta, beli asetnya tetap 5 juta, gaya hidupnya yang naik 7 juta. Gimana kalau dibalik? Gaya hidupnya tetap 5 juta, lalu kemudian investasinya naik jadi 7 juta. Lalu kemudian misalnya nih ada bonus itu kan berarti di luar gaji kan. Misalnya gaji 10 juta bonusnya, saya nggak tahu, bonus tahunan anggaplah 20 juta misalnya. Kebanyakan orang 20 juta ini adalah, wah ini adalah karunia dari Tuhan. Wah, ini adalah hadiah karena saya telah bekerja keras dan saya berhak membelanjakan 20 juta ini. Oh ya teman-temannya semuanya dikumpulin untuk ditraktir segala macam. 20 jutanya habis, investasinya nggak nambah. Padahal yang benar adalah semua uang di luar gaji itu adalah uang 100% untuk investasi. Kalau dapat bonus misalnya atau dapat uang tip misalnya dari klien, dari siapapun gitu ya, dapat angpau misalnya, pas lagi Imlek dapat angpau, dapat pas Lebaran dapat hadiah, dapat dikasih duit sama saudara, om, tante segala macam. Anggap itu adalah uang hilang yang harus habis diinvestasikan, mestinya kayak gitu. Itu adalah cara paling cepat. Sekali lagi ini adalah cara paling cepat kalau kita mau bebas finansial. Invest. Jangan, orang kaya itu paling takut ngediemin uangnya. Ngediemin dalam arti taruh di tabungan, uangnya diem jadi uang mati. Nggak bergerak. Kenapa? Karena pasti habis oleh inflasi. Tapi yang lebih buruk lagi adalah uangnya dipakai buat belanja yang konsumtif. Itu yang paling buruk sedunia. Itu buruk banget. Itu benar-benar menjauhkan kita dari yang namanya bebas finansial. Jadi uang tambahan itu harus habis semuanya 100% langsung habis untuk investasi.
gaya hidup kita jangan naik seiring dengan kenaikan gaji kita. Yang ada gaji boleh naik, tapi gaya hidup jangan naik. Pertahankan gaya hidup kita seperlunya aja. Sehingga nanti satu hari misalnya gajinya naik nih dari awalnya 10 juta, naik 12 juta, naik 15 juta, naik 17 juta. Pertahankan gaya hidup tetap 5 juta. Investasinya yang 12 juta. Oh, sekarang udah mulai lebih banyak nih. Investasinya udah lebih dari 2 kali lipat. Berarti udah sekitar 60% buat investasi. 30-40% adalah untuk biaya hidup sendiri. Artinya apa? Udah bisa untuk mulai mendekati 90% investasi, 10% adalah untuk gaya hidup. Nanti gajinya naik lagi ke 25 juta, pertahanan gaya hidup 5 juta. Jadi investasinya 20 juta. Nah, ini adalah cara paling cepat. Sampai goalnya adalah di angka 90-10. 90% dari gaji harus diinvestasi, 10% dari gaji boleh untuk konsumtif, untuk misalnya untuk makan, untuk bayar pajak kendaraan, untuk bayar listrik, air, bayar mungkin sewa tempat tinggal. Begitu caranya. Nah, nanti ketika kita udah sampai di angka 90-10, baru kita bisa naikin gaya hidup seiring dengan kenaikan gaji. Misalnya gajinya nanti saya nggak tahu ya, mudah-mudahan misalnya dari bisa dapat 60 juta sebulan contohnya. Ya udah 6 jutanya buat gaya hidup. Jadi dari 5 juta naik ke 6 juta. 54 jutanya tetap harus diinvest. 54 juta atau 90% dari income tetap harus diinvest semua. Dan kalau dapat uang bonusan, sekali lagi semuanya harus habis diinvest. Lalu kapan hura-huranya, kapan main-mainnya? Nanti kalau udah financially free, kalau dengan cara seperti ini ditambah kamu belajar high income skill, tambah punya bisnis sampingan segala macam, income-mu nanti akan naik seiring dengan bisnismu bertumbuh. Dan kamu sampai di financial freedom, baru di sana bebas deh. Anggap aja sekarang misalnya usiamu adalah 35 tahun nih. Spend 5 tahun untuk bebas finansial itu jauh lebih baik. Umur 40 kamu bisa pensiun, kamu masih muda, bisa pensiun, masih umur masih panjang, bisa menikmati hidup. Daripada nggak nabung-nabung, nggak invest, nggak punya aset, harus kerja sampai 65 tahun. Setelah 65 tahun, pensiun kaya nggak bisa, duit pas-pasan, akhirnya apa yang terjadi ya nggak bisa kemana-mana juga. Kalaupun bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan, energi udah habis, sayang banget. So, mendingan 5 tahun, udah deh, tahan diri, delay, tunda kesenangan, utamakan bangun aset dulu. Oke, jadi itu yang mungkin saya bisa share dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.